Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Wahyudi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah problematika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Wahyudi atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan sintesis jurnal saya yang akan saya bacakan. Sintesis jurnal, perkenalkan nama saya Rizky Fatur Rahman dengan NIM 2013-00236, Prodi PGSD tahun 2020, kelas B. Yang pertama, pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Dengan nama penelitian yang dilakukan oleh Fatih dan Hanafi yang berjudul The Office of the Constitutivist Learning Approach on Students Academic and Assessment. Pada tahun 2015 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Yang kedua, pendekatan saintifik dapat diintegrasikan dengan LKPD yang dapat dikembangkan sendiri. LKPD dengan pendekatan saintifik, maka akan terjadi interaksi siswa, student can terrate, dan peran guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, pengembangan LKPD dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPS kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua, pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis Project Based Learning dalam muatan materi IPS. Dengan nama Aisyah dan Rohayati, LKPD berbasis Project Based Learning pada tahun 2021 menghasilkan yang pertama, hasil penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar lembar kerja peserta didik LKPD berbasis Project Based Learning dengan muatan materi keanekaragaman suku bangsa pada pembelajaran IPS untuk siswa kelas 6. Yang kedua, pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis Project Based Learning menggunakan model ADI. Yang ketiga, pengembangan LKPD IPS berbasis Scientific Approach untuk meningkatkan berpikir kreatif. Dengan nama Mazroatul Hidayah Nasution dan Muhammad Turhan Yani tahun 2021 dengan hasil penelitiannya yang pertama dari hasil analisis kelayakan dan keefektifan LKPD berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan bahan ajar berupa LKPD IPS berbasis pendekatan saintifik. Yang ketiga, dalam tahap uji coba keefektifan yang dilakukan di kelas 6. Keempat, produk LKPD IPS berbasis scientific approach bertema aktivitas ekonomi lingkungan sekitar. Yang keempat, media bahan ajar ILKPD interaktif menggunakan website Wizard.me pada pembelajaran IPS, materi berbagai pekerjaan, tema 4 kelas 6 SD. Dengan nama Oktavianing Savitri Mulyani, pengamat media e-learning media ILKPD interaktif menggunakan website Wizard.me. Dengan hasil ILKPD interaktif menggunakan website Wizard.me mudah diakses oleh siapapun baik guru dan siswa dengan melalui smartphone, tablet, komputer dengan tanpa terbatas ruang dan waktu.
Kedua, pengembangan ILKPD interaktif yang digunakan untuk mengajarkan kemampuan listening pada siswanya. Yang ketiga, penelitian bermaksud mengembangkan LKPD digital yang biasa disebut elektronik lembar kerja peserta didik yang disingkat ILKPD interaktif menggunakan website Wizardme. Dan yang terakhir, kelima, pengembangan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada pembelajaran IPS kelas 6 SD dengan nama Nur Malena Darsono dan Suwarjo dengan tahun 2017 yang hasil penelitiannya yang pertama hasil pengembangan produk bahan ajar LKPD berbasis inquiry terbimbing. Yang kedua, hasil belajar siswa efektivitas LKPD berbasis inquiry terbimbing. Dan sintesisnya yang pertama pada jurnal yang pertama hasil penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar lembar kerja peserta didik berbasis project based learning dengan muatan materi keanekaragaman suku bangsa pada pembelajaran PS. Dan yang kedua, pada jurnal yang kedua ini terfokus pada pengembangan media LKPD berbasis project based agar membuka rangka pikir siswa SD kelas 6. Yang ketiga, jurnal ketiga terdapat tahap-tahap uji coba dalam pengembangan media LKPD berbasis scientific approach untuk pendekatan kepada siswa untuk dapat dikembangkannya LKPD tersebut. Yang keempat, pada jurnal yang keempat ini tersebut sudah memasuki di mana lembaga kerja peserta didik tidak hanya dengan kerja atau sebuah lembaran, yaitu dapat diakses juga dengan LKPD elektronik yang disebut ILKPD. Dan yang terakhir, yang kelima, pada jurnal kelima metode dengan inquiry adalah suatu rangkaian strategi kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan diri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Sentensis yang kedua, pada analisis kelima jurnal di atas dapat kita lihat tahap-tahap pengembangan media LKPD dan ILKPD agar dapat siswa menerbitkan inovasi-inovasi baru di dalam dunia pendidikan maupun di lingkungannya. Manfaat dari LKPD adalah mengaktifkan siswa peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu mengembangkan konsep, melatih menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, sebagian pedoman bagi pendidikan dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan ILKPD ada dengan berkembangnya ILKPD elektronik. LKPD dengan berkembang media elektronik ini dapat mudah para siswa untuk melakukan serta melaksanakan kegiatan sekolah sebagaimana biasanya dalam media ILKPD ini bisa digunakan lewat laptop, HP, dan media elektronik lainnya. ILKPD dan LKPD dibuat semenarik mungkin untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Baiklah, sekian dari presentasi analisis jurnal saya. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.